Muhammad, apa kamu belum tahu orang-orang Bani Israel itu keluar dari daerahnya padahal mereka itu orang-orang banyak, wahum ulufun, beribu-ribu. Ada yang ngomong 4.000, ada yang ngomong 8.000, ada yang ngomong sampai 70.000 orang. Itu mereka itu pada keluar rumah lari hadarul maut karena takut mati. Nah, artinya bagaimana? Artinya berarti dari ayat ini kalau kena taun jangan lari, karena Bani Israel oleh Allah dipaidu gitu ya, di Jawa siapa nih dipaidu, iya dicacat, dicaci ya, ya dicela lah ya. Jadi Muhammad, alam taro, apakah kamu nggak tahu itu ada orang-orang Bani Israel kharaju min diyarihim, pada keluar rumah, wahum ulufun, padahal mereka itu beribu-ribu orang. Ngapain mereka keluar rumah? Hadarul maut, karena mereka takut mati. Nah ini konteks ayat ini karena ada ta'un. Ta'un itu begini Pak, kalau corona itu kurang serem, jadi kalau dikiaskan pada ta'un kurang serem. Ta'un itu kena pagi sore mati, kena sore pagi mati. Ya, apa oleh istilah wong Jawa riyen? Pagebluk. Ya itu pagebluk. Jadi bisa dipastikan wis, pokoknya kena pagi udah mereka ngeluh wis garek ngenteni engko sore jelas wassalam. Nah itu taun. Lek corona kan enggak corona. Kadang berambune tok mak ramambu. Baunya nyium apa enggak bau, rasanya hilang. Engko seminggu isolasi sembuh. Artinya enggak sereman taun itu sejak zaman dulu sebelum Nabi Muhammad sudah ada itu taun. Nah, makanya Sayyidina Umar juga begitu. Sayyidina Umar, jadi kalau ada satu daerah kena taun, ya udah jangan keluar dari daerah itu, tetap di situ, karena nanti ya resiko juga keluar dia menyalurkan virusnya itu, menularkan virusnya. Jadi yang di situ jangan keluar, dan orang luar jangan masuk ke situ, jangan masuk di daerah itu. Nah, itu taun seperti itu. Nah, itu ya. Nah ini, jadi akhoda, ini tak bacakan tafsirnya ya. Akhoda al-a'immatu minal ayat, dari ayat ini para imam mustahid mengambil hukum an-nahya anil khuruj, jadi melarang keluar min baladin fiha at-taun, di daerah yang di situ ada taun. Faqala Malik, menurut madhab Imam Malik bil karohah, keluarnya itu makruh, tapi waqala asy-Syafi'i bil hurmah, jadi keluar dari daerah taun itu haram, karena nanti bahaya, ada penduduk desa sebelah bisa ikut kena. Nah itu ya tertular. Nah itu jadi Imam Syafi'i mengatakan haram, Imam Malik makruh dari ayat ini. Jadi kalau kita istilahnya dulu apa? Social distance, jaga jarak. Nah, yaitu diisolasi. Jadi dalile isolasi ki ya iki. Alam taro ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Ojo terus mikir loro ya takdire pangeran, jatahe mati yo ora, ya tetep jaga kesehatan itu ya tetep wajib. Ini ya. Ojo ngomong takdire pangeran sakit ya sakit, tapi terus sampean terus malih nggak jaga kesehatan, ya nggak boleh. Secara syariat ya tetap kita jaga kesehatan. Ojo kok minum racun, Gusti Allah ngersakne tetep urip ya urip, terus minum racun yo ora oleh, tetap haram, minum racunnya tetap haram. Artinya apa itu, dunia medis, kedokteran, kesehatan itu ya penting. Ojo terus kabeh dibalik nang takdir, nggak boleh ya. Contohnya ya ini ayat ini menerangkan larangan untuk apa, keluar. Artinya kita harus isolasi, kita harus berisolasi diri kalau sakit. Nah yo itu jadi begitu. Ojo terus opo-opo takdiri pangeran, gak boleh. Makanya begini ya. Nah ini mumpung pas besok malam nisfu Sa'ban,
dalam Islam itu ada al-hurmatu khairun minat ta'ah. Ada konsep itu Pak, hormat itu lebih baik daripada taat. Taat itu, ini biasanya yang dipakai teman-teman Wahabi kita, taat pokoknya lek ora ono perintah dia enggak menjalankan, artinya itu namanya taat. Kalau Mbah Yai saya dulu kalau menerangkan begini, pokoknya lek di depan dalam rumahnya Mbah Yai itu kotor, kalau harus nunggu nyapunya harus nunggu diperintah, itu namanya taat. Memang taat begitu, kalau ada dalil, ada Quran, ada hadis baru taat. Tapi kalau hormat enggak usah nunggu disuruh, pokoknya kalau depan dalam rumahnya Mbah Yai itu kotor ya langsung sapu, bersihkan. Enggak usah nunggu taat, enggak usah nunggu perintah, langsung bersihkan, itu namanya hormat. Nah konsep ini yang juga harus diterapkan dalam syariat, karena banyak nanti ya, contohnya itu tadi, secara ketaatan ada dalil kulusaiin biqadar, segala sesuatu tergantung takdir Allah, itu sudah ayat, ada dalil mengatakan. Tapi ya kita tidak harus taat begitu saja dengan itu, ya tetap taat, tapi di balik itu kita harus punya adab, punya hormat kepada Allah. Artinya bagaimana? Lek terus urusan elek-elek, perkara yang buruk-buruk jangan dinisbatkan ke Allah. Aku goblok ini ya goro-goro Allah. Nah, ini ora oleh. Meskipun memang dalilnya begitu, baik buruk semua dari Allah, meskipun begitu dalilnya, tapi kita secara hormat, secara adab nggak boleh goblok menisbatkan ke Allah, melarat, aku melarat ini ya Allah sing dadekne melarat. Lah itu kurang ajar itu. Artinya dia nggak punya hormat, nggak punya adab, hanya punya taat saja. Ya ibaratnya santri yaitu tadi, dia membersihkan dalamnya kiai hanya kalau disuruh saja, kalau nggak disuruh nggak mau nyapu. Jadi nyapunya hanya nunggu jadwal piket, karena dalilnya taatnya taat jadwal piket. Nah itu yang lebih tinggi dari taat adalah hormat. Al-hurmatu khairun minat ta'ah. Termasuk besok ini nisfu Sa'ban, lek nunggu dalil sing soreh yang jelas ya nggak ada. Ada dalil hadis dari riwayat Hakim, jadi rawahul Hakim, riwayat Hakim itu mengatakan malam nisfu Sa'ban itu malam mustajab doa.